Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, kelompok 3 dan semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadlia Nur SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sejarah dan Dinamika Islam di Myanmar dan di Timor Leste. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Nurmi dengan NIM 214190011. Berikutnya ada Mutiara Eka Putri dengan NIM 214190001. Selanjutnya ada Melvani dengan NIM 214190019. Kemudian ada Nurhani Ramadhani dengan NIM 214190029. Dan yang terakhir ada Andika dengan NIM 214190018. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dengan judul Sejarah dan Dinamika Islam di Myanmar dan Timur Leste. Jadi saya akan melanjutkan materi kami yang berjudul Masuknya Islam di Myanmar. Nah, jadi masuknya Islam di Myanmar itu telah melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Dimulai sejak abad ke-9 ketika para pedagang Arab dan Persia mulai berdagang di wilayah pesisir Myanmar, terutama daerah yang sering dikenal sebagai Tanintari dan Rakhine. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang-barang dagangan, tetapi juga agama Islam yang mulai diterima oleh sebagian penduduk lokal. Pada abad ke-15, pengaruh Islam semakin berkembang, terutama di kerajaan Arakan. Pada masa ini, Raja Arakan sering menjalin hubungan erat dengan sultan-sultan Bengali, baik melalui aliansi politik maupun perkawinan. Bahkan beberapa raja Arakan mengadopsi gelar dan tradisi Islam. Hal ini mendorong masuknya Islam dari Bengal yang menetap di Arakan dan membentuk komunitas Muslim yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Ketika dinasti Mughal berkuasa di India pada abad ke-16 sampai ke-17, banyak Muslim di India termasuk pedagang, ulama, dan tentara yang bermigrasi ke Myanmar. Mereka menetap di kota-kota besar seperti Yangon, Mandalay, dan Bago. Kemudian mereka memperkuat keadaran Islam di wilayah tersebut. Selama masa kolonial Inggris pada abad ke-19, Myanmar menjadi bagian dari kekaisaran Inggris yang memicu gelombang migrasi baru dari India, Britania. Banyak orang Muslim bekerja sebagai pekerja kontrak, pedagang, dan pegawai pemerintah kolonial yang menyebabkan peningkatan signifikan populasi Muslim di Myanmar. Namun sayangnya situasi tersebut berubah drastis selama Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Saya akan menjelaskan tentang akar sejarah Muslim minoritas di Myanmar. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya Muslim minoritas di Myanmar dikenal sebagai Rohingya yang memiliki akar sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali pada abad ke-7. Nah, mereka ini telah berdiam atau tinggal di Rakhine sejak berabad-abad silam. Namun yang sangat disayangkan, selama mereka tinggal di Rakhine, banyak dari mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, bahkan pengusiran dari negara mereka sendiri, yang mana hal itu disebabkan oleh konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar yang mayoritas Buddha. Nah, konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar atau yang dikenal dengan pemerintah Burma merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama. Akar konflik ini terjadi ketika pemerintah militer Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win membatasi hak dan kebebasan warga Rohingya yang dipandang sebagai ancaman terhadap mayoritas umat Buddha di negara tersebut. Nah, oleh sebab itulah pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan Rohingya dan menjadikan mereka tidak memiliki kewarganegaraan.
Selanjutnya, materi tentang kebijakan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim di Myanmar. Nah, jadi konflik Rohingya tidak terlepas dari perpolitikan Myanmar itu sendiri. Nah, juga dalam pergantian pemimpin mempengaruhi posisi Rohingya di Myanmar. Nah, seperti pada pembantaian Muslim di Rohingya oleh umat Buddha Burma pada tahun 1938, penangkapan massal pada tahun 1970, dan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 dan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang secara efektif membuat keberadaan penduduk Rohingya tidak sah di mata pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa etnis Rohingya ini telah ada di Myanmar sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1948, dan bahkan mereka sempat jadi salah satu etnis yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dan namun pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya Ne Win berhasil menjadi presiden di Myanmar, sistem politik tersebut telah diubah menjadi lebih otoriter. Dan pada tahun 1977, Myanmar kala itu masih menyandang nama Burma. Mereka melancarkan operasi Raja Naga yang di negara bagian Rakhine. Nah, dan hal itu membuat etnis minoritas Rohingya dianggap ilegal dan dicabut kewarganegaraannya. Dan tidak hanya itu, sepanjang tahun 1977 sampai 1978, banyak penangkapan atau penganiayaan dan kekerasan massal yang memaksa sekitar 200.000 warga Rohingya. Masuknya Islam di Timor Leste. Islam memasuki Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam ini dilakukan oleh para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya seperti Goa, Talot, Ternate, bahkan Samudra Pasai. Pendapat ini didukung oleh jalur masuknya Islam dari kerajaan Samudra Pasai hingga ke timur Indonesia dan kemudian ke Timor Leste. Penduduk asli Timor Leste mengatakan bahwa Islam masuk lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa dan agama lain. Artinya Islam masuk sebagai agama pertama di Timor Leste dan dibawa oleh pendatang yang kedatangannya jauh lebih awal daripada kedatangan bangsa Eropa ataupun penjajah Portugis. Baiklah, materi selanjutnya tentang pendidikan Islam di Timor Leste. Nah, jadi perkembangan Islam di Timor Leste ini mulai terlihat saat didirikannya sebuah masjid di tengah-tengah mereka, yaitu bernama Masjid An-Nur yang didirikan pada tahun 1955 oleh inisiatif Imam Haji Hasan bin Abdullah Balatif, yaitu kepala kampung Alor dan masyarakat Muslim Dili. Nah, Masjid An-Nur ini lantai bawah itu tempat untuk sholat dan sedangkan lantai atas dipakai untuk menjadi ruang pembelajaran. Nah, ustadz atau pengajar di sana mayoritas berasal dari Indonesia. Nah, masjid ini selain untuk dipakai untuk beribadah, juga difungsikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran serta kajian agama Islam. Nah, dari Masjid An-Nur inilah lahirlah yang dinamakan Madrasah Diniyah. Sejak tahun 1977 sampai 1979, Madrasah Diniyah An-Nur ini mulai menunjukkan perkembangan karena Madrasah An-Nur lah satu-satunya madrasah tempat menggodok generasi muda di Timor Leste. Nah, meskipun sudah ada Madrasah Diniyah An-Nur, tetapi rendahnya tingkat pengetahuan Islam tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi umat Muslim di Timor Leste. Nah, ini disebabkan karena belum adanya sekolah Islam yang formal dan anak-anak hanya belajar agama di masjid. Akibat kurang pemahaman agama, banyak warga Muslim tidak menguasai dasar-dasar Islam. Dinamika Islam di Timor Leste berkembang dalam konteks sejarah dan sosial yang unik. Islam pertama kali masuk ke wilayah ini melalui para pedagang dan penyebar agama dari Melayu, Gujarat, dan Arab sebelum kedatangan penjajah Eropa. Meskipun mayoritas penduduk Timor Leste adalah Katolik, Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah dan budaya lokal.
Selama masa penjajahan Portugis, Islam mengalami tekanan karena kebijakan kolonial yang mendukung penyebaran Katolik. Namun, komunitas Muslim tetap eksis dan mempertahankan identitas mereka. Setelah integrasi dengan Indonesia pada tahun 1975, pengaruh Islam kembali meningkat seiring dengan migrasi penduduk Muslim dari daerah lain di Indonesia ke Timor Leste. Thanks for watching. Please subscribe.